Selamat pagi, Willy. Pagi, Apa Selamat yang pagi, Bu. Ayo ya pagi. Gimana kabarnya, Bu Jaju? Ya, alhamdulillah, Mbak. Tuhan Sehat, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Halo, Bu Willy. Dengarkah suara saya? dengar. Halo, Bu Willy. Oh, dengar. Dengar. Sip. Ya, dengar. Bu Willy sehat, Bu Willy. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Pendeta, selamat pagi. Ya, shalom teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Praise the Lord. Kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini. Nah, shalom semuanya. Selamat Ya, pagi. shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom Pak Ya, John. kita patut Ya, bersyukur. selamat pagi Bu Elisata. Ya, selamat pagi, Bu Elis, Ata, terima kasih. Kita patut bersyukur bahwa hari ini Bapak Beli dalam acara ibadah Zoom yang diadakan oleh Gereja CIDC, luar biasa, di mana ada mujizat yang terjadi pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Baiklah, ibadah ini kita mulai. Dan ibadah ini akan dipimpin seorang ibu yang luar dipakai Tuhan. Siapakah dia? Inilah dia ibu kita, Welly, akan memimpin ibadah pagi hari ini sebagai host. Untuk itu dipersilakan Ibu Welly. Mic dibuka. Ya. Baik, terima kasih Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi yang memberikan kepercayaan buat saya sebagai host di pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi. Ya, Bapak shalom Pendeta, Bu Welly. Ibu Elis, Ibu Yayu, Bapak Yanto, Ibu Sinta, James, Johan, Cindy, kita semua boleh ditolong, diberkati oleh Tuhan. Kita melewati malam yang gelap, kita ada di hari baru, di hari ini. Kita boleh mendahului semua tugas dan pekerjaan yang dipercayakan di hari ini tanggal 14 September. Kita boleh datang duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Kita percaya ada sesuatu yaitu mujizat akan terjadi bagi kita yang percaya, yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Amin. Dan yang percaya melambaikan tangan dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus untuk mujizat kuasa Tuhan yang kita alami di pagi hari ini. Dan adapun susunan acara yang kita akan ikuti bersama yaitu host Ibu Welly Hukubun dari Jayapura, Papua, Korse Pelidir sampai dengan pembicara Bapak Pendeta John Sarbonan MA dari Kediri, doa profetik oleh Ibu Rosalin Tikwalu dari Jerman, pengumuman Ibu Yayu Kuswandi dari Surabaya, doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA, dan selesai. Baik, kita siapkan hati dan seluruh hidup kita, dan kita datang menghadap hadirat Tuhan di pagi hari ini, mengawalinya dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih kebaikan-Mu yang terus setia menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kami, bahkan membawa kami dari malam kegelapan yang penuh rahasia. Kami ada di hari baru di hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami, mendahului semua
tugas dan pekerjaan pelayanan yang kami akan lakukan di pagi hari ini. Kami mau datang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan mendengarkan akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau memberkati kami, memimpin kami, hadir dan memimpin kami di pagi hari ini dalam ibadah yang kami lakukan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus memberkati ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Baik, waktu selanjutnya saya persilakan pada hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA untuk memimpin pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Praise the Lord. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Dalam hidup kami yang terutama adalah Yesus yang layak disembah. Mari katakan sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Bahwa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan, semakin dekat dan melekat dengan-Mu. Apa yang kami rindukan dalam hidup ini ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah anugerah-Mu dalam hidup kami semua. Mari katakan sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Bersama katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Akan suara musikkan sama-sama. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya,
Haleluya, amin. Oh Tuhan, terima kasih dalam hadirat-Mu kami tetap mencintai Engkau Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bahwa kami lebih dekat dan semakin dekat lagi kepadamu Tuhan. Mari Bapa, ini doa kami kepadamu. Kami rindu selalu ada di dalam hadirat-Mu. Mari katakan sama-sama. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari bersama katakan, oh haleluya, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, kehadiran kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bahwa kami lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan, tenggelam dalam sungai Roh. Kami rindu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama angkat suaramu, kita berseru, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Jesus. Kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat Tuhan pagi ini memenuhi kami semua.
Oh, mari Tuhan Kau berikan kami hati seorang hamba. Kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini hati kami Tuhan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari angkat tangan, katakan sama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh haleluya Tuhan, terima kasih, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen, amen. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan ya di pagi hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita dari kota Parepare, ada Ibu Elis Atta. Jadi Ibu Elis Atta akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan ya yang disampaikan. Dan setelah firman Tuhan disampaikan akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Kepada Ibu Elis Atta dipersilakan. Ya baik Pak Pentas, Shalom, selamat pagi Bapak Ya, Ibu. Shalom. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa Bapa oleh karena Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini kami datang bersyukur, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sungguh sangat sempurna. Janji-Mu tidak pernah terlambat menolong kami. Khususnya pada saat ini Engkau telah membangunkan kami lagi dari tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Bahkan Engkau ya Bapa mempertemukan dan mengumpulkan kami lewat Zoom dengan satu yang lainnya untuk bersekutu, beribadah, memuliakan nama-Mu. Layakkan kami ya Bapa, mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk berkarya penuh atas diri kami masing-masing, terlebih di hati pikiran kami diberi hikmat pengertian agar firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh jadikan sulu pelita bagi kehidupan kami. Kiranya berkat jasmani rohani kami turun dari sorga atas setiap Ya umat-Nya Yesus. yang percaya. Urapi hamba-Mu yang akan menaburkan Mari firman-Mu Tuhan. dan pakai mulut bibir hamba-Mu untuk berkata-kata Amin sesuai Tuhan. dengan kehendak-Mu, serta karuniakan kekuatan kesehatan yang sempurna bagi Ya hamba-Mu Yesus. Bapak John Sarbunan, bersedia mengabarkan firman-Mu, dan Engkau pula pakai hamba-Mu ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Amin, amin Engkau. Tuhan. Dan bila mana ada roh-roh jahat, kuasa-kuasa Ya kegelapan Yesus. dalam bentuk usaha apapun, atau rancangan jahat tipu muslihat iblis yang membangun kubu pertahanan untuk menentang akan pengenalan nama Yesus, maka semua itu akan ditolak, dipatahkan, dan dihancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni Amin. salah dosa-dosa yang kami Ya perbuat lawan Yesus. kehendak-Mu. Biar kami berkenan dan layak mendengarkan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Amin. Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan oleh Ibu Elis Atta ya Sama-sama. dari Ya. Kota Parepare. Haleluya. Gimana Bu Elis? Di sana keadaan sudah aman, sudah baik, tidak ada angin kencang lagi. Ya, puji Tuhan, tidak ada angin, tapi mau perbaiki rumah ini hari. Oke. Luar biasa. Ibu Elis tetap semangat ya. Oke, terima kasih Bu Elis, tetap semangat. Salam buat anak-anak semua di sana ya. Amin. Makasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema di pagi hari ini. Dia lebih penting dari segala kepentinganku. Kepentinganmu, kepentinganku itu banyak sekali ya. Kepentingan kita tuh banyak sekali, saudaraku. Tapi pastikan pagi ini siapa yang lebih penting dari segala kepentingan kita. Itulah Yesus ya. Tuhan kita yang tadi kita sudah pujikan lagu-lagu pujian tadi. Nah, mari kita lihat nats Alkitab kita terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-24, ini ayat yang ke-15, ini adalah pidato Yosua seorang pemimpin Israel setelah Musa mati, Yosua penggantinya, dan ini adalah khotbahnya dia atau pidatonya dia di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ya. Kita akan lihat ini. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Yanto dari Lawang, dipersilakan. Tetapi 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu, nenek moyangmu, beribadah di seberang sungai Efrat. Kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik, saya ulangi ya. Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Menurut saudara, beribadah kepada Tuhan itu baik apa tidak? Semua kita tentu sama-sama sepakat itu baik ya. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Ya, ini yang dikatakan oleh Yosua. Dia bilang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Allahmu, Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, yaitu Allah orang Israel, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sama seperti orang Israel, nenek moyang mereka beribadah kepada Tuhan, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini nenek moyang orang Israel, mereka beribadah kepada Tuhan. Dan itu baik sekali. Abraham memberikan teladan yang baik kemanapun dia pergi, saudaraku. Dia selalu membawa hati yang menyembah, hati yang terus beribadah kepada Tuhan. Dan itu dilihat oleh anaknya, Ishak pun meniru ayahnya Abraham. Dan itu dilihat oleh cucunya, yaitu Yakub pun beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dan Anda tahu, anak cucu orang Israel itu luar biasa. Mereka diberkati Tuhan, saudaraku. Anda lihat ya, semua ini dikuasai oleh Yahudi, saudaraku. Penemuan-penemuan mereka itu orang-orang Yahudi. Itu saking mereka karena beribadah dengan setianya kepada Tuhan. Mereka diberkati dengan hikmat, akal budi, dengan kepintaran, kejeniusan. Belum lagi dengan harta kekayaan berlimpah-limpah. Dan yang memegang ekonomi dunia ini orang Yahudi, saudaraku. Jadi kalau sampai orang membenci Yahudi itu salah besar, saudaraku ya. Kenapa? Karena semua produk-produk yang kita pakai termasuk alat komunikasi ini semua ini buatan orang Yahudi semua ini. Saudaraku, jadi ini saudara, mereka mengambil pilihan yang terbaik saudaraku untuk beribadah kepada Tuhan ya. Tuhan semesta alam. Alkitab berkata berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Saudaraku, Tuhan Almighty God, the most high, yang tertinggi, yang terutama dan utama, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan saudaraku ya. Yang terutama di dalam hidup ini,
meninggikan nama Yesus. Nah, tema ini diangkat, dia lebih penting dari segala kepentinganku. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita mengikuti kepentingan kita tuh nggak ada habis-habisnya. Tapi saudara, kalau kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ibadah ini kita siapkan waktu, kita beribadah 1 jam, saudaraku. Ini sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya 1 Korintus 15 ayat 58 bilang, dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita disuruh memilih. Ya, saudaraku, hidup adalah sebuah pilihan yang harus dipilih untuk menyenangkan Tuhan di dalam ibadat atau tidak sama sekali. Wow, Ibu Eli, Jajuk Eliwati berkata, amin. Beribadah kepada Tuhan itu merupakan sebuah, saudaraku, itu adalah sebuah kebutuhan kita. Kebutuhan kita di bagian mana? Bagian roh kita ini, saudaraku. Bagian jiwa kita ini sangat butuh Tuhan. Kita butuh firman, kita butuh Roh Kudus. Seperti tadi yang sudah didoakan oleh Ibu Elis Atta itu. Kita sangat membutuhkan dia, saudaraku. Kalau kebutuhan tubuh kita ini, saudara, perut kita nih, jasmani, ini kebutuhannya makanan, ya, nasi, lauk pauk, dan sebagainya, saudaraku. Tapi kebutuhan roh kita ini mau diberi makan dengan apa? Enggak ada. Hanya dengan firman, hanya dengan Roh Kudus. Jadi firman dan Roh Kudus itulah di dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah-ibadah seperti ini. Kita berjumpa dengan Tuhan yang mengenyangkan kita, roh kita dikenyangkan, jiwa kita dikenyangkan. Kalau orang rohnya dikenyangkan, rohnya akan kuat. Kalau rohnya kuat mempengaruhi jiwanya. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Seringkali orang itu, Bapak Ibu sekalian, lemah tubuhnya. Kenapa? Karena rohnya nggak kuat. Nah, karena roh nggak kuat, maka dia mempengaruhi jiwa. Jiwa juga nggak kuat. Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Saudaraku gampang stres, depresi, bahkan frustrasi. Kenapa? Karena rohnya nggak dilatih. Soalnya ibadah seperti ini sedang melatih roh kita, melatih jiwa kita, ya. Orang yang saudara kasih Tuhan, dia melatih dirinya untuk beribadah. Itu akan membuat sistem imun dalam tubuhnya akan kuat sehingga dia tidak mudah sakit, saudara, ya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam diagram yang dibuat oleh seorang pakar ahli, ya, ahli tentang ilmu piramida, kebutuhan yang paling tertinggi di atas segala kebutuhan itu adalah ibadah, saudaraku. Itu adalah yang bagian roh, karena itu dengan spirit. Karena itu sampai bisa terpenuhi, maka yang lain-lain itu yang jasmani, yang materi, saudaraku, yang bendawi, itu semua akan mengikuti, termasuk kekayaan dan sebagainya. Makanya Yesus bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ahli yang mengatakan demikian itu adalah Abraham Maslow. Dia membuat sebuah piramida, ya, sebuah piramida, saudaraku. Dari semua kebutuhan manusia, itu yang paling di atas, paling tertinggi itu adalah kebutuhan roh. Kalau rohnya bisa terpenuhi, maka jiwanya terpenuhi, maka yang jasmani terpenuhi, maka yang materi, yang harta-harta duniawi, yang bendawi ini, harta kekayaan juga akan terpenuhi, saudaraku. Ya, ada orang banyak memperhatikan yang duniawi, yang materi, yang jasmani saja, dia lupa dengan rohani, sehingga gampang saat dia kehilangan kebahagiaan, dia kehilangan sukacita dan sebagainya, ya. Bapak Ibu, untuk itu, saudaraku, dia lebih penting dari segala kepentinganku. Dapat kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 sampai 24. Mari kita perhatikan pagi ini, Bapak Ibu, tidak salah untuk memilih beribadah kepada Tuhan, ya. Beribadah kepada Tuhan itu sebuah, saudaraku, itu adalah kebutuhan kita. Ibarat kita nih butuh makan nasi, makan lauk pauk itu bagi perut kita, tapi roh kita butuh makanan rohani, butuh minuman rohani, yaitu firman Tuhan, ya. Dari tema yang kita bicarakan pagi ini, dan ayat-ayat tadi kita sudah lihat, saudaraku, ya, Yohanes 20 ayat yang ke-22 sampai 24. Kita perhatikan di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui dia lebih penting dari segala kepentinganku. Saudara yang kasih Tuhan, siapakah dia, Bapak Ibu? Dia adalah orang percaya yang bagaimana? Yang pertama, saudaraku, ini dia. Orang percaya yang mendengarkan firman.
Ya, mendengarkan firman Tuhan, perkataan Yesus dengan sepenuh hati. Jadi yang pertama, dengarkan dulu. Dengar, karena Tuhan ciptakan telinga itu mendengar, saudaraku. Apa yang kau dengar itu akan sangat menentukan kehidupanmu, sangat menentukan masa depanmu. Mari kita lihat Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, yang menggembusi mereka dan berkata, terima Roh Kudus. Amin. Perhatikan ayat ini berkata, dan sesudah berkata demikian, siapa yang berkata? Yesus yang berkata. Yesus yang menyampaikan firman-Nya. Yesus yang menyampaikan isi hatinya. Yesus yang memperdengarkan suaranya. Ketika Yesus menyampaikan firman-Nya, dia menyatakan isi hatinya, dia memperdengarkan suaranya, maka tugas kita adalah mendengar. Saudara kasih Tuhan, seringkali orang lemah itu karena dia tidak mendengar firman Tuhan. Nah, orang juga menjadi kuat, itu kenapa? Karena dia mendengar firman Tuhan. Kenapa? Waktu dia dengar firman Tuhan, imannya bertumbuh. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga apa? Meskipun di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah berbagai macam problem yang dia hadapi, dia tidak mudah gampang stres, gak gampang susah, gak gampang depresi. Kenapa? Karena firman yang dia dengar itu menjadi penopang hidup dia, menjadi kekuatan bagi dia, saudaraku. Sehingga Bapak Ibu, dia tidak mudah goyah imannya. Ya, ini yang pertama, saudaraku. Jadi dia adalah yang terpenting dari segala kepentinganku. Dia lebih penting dari segala kepentinganku. Itu apa, saudaraku? Itu syarat yang pertama, mendengar firman Tuhan dulu. Ya, jadi kalau orang mengerti Yesus lebih penting dari segala kepentinganku, maka yang pertama-tama dia perlu mendengarkan firman Tuhan. Waktu bangun pagi, sebelum engkau melakukan aktivitas apapun, engkau datang pada Tuhan, bilang, Tuhan, pagi ini aku mau datang beribadah, aku mau dengarkan firman Tuhan. Seorang ibu yang sangat cinta Tuhan, luar biasa, dia setiap kali datang beribadah, dia cuma bilang, Tuhan, aku ingin dengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicara kepadaku lewat hamba Tuhan di mimbar itu, lewat hamba Tuhan yang menyampaikan firman, saya mau dengar. Dan Bapak Ibu sekalian, itu menjadi sebuah jawaban bagi setiap dia ingin mencari solusi atas persoalannya. Dari firman-firman yang dia dengar itu, dia mendapatkan kesimpulan bahwa Tuhan mau dia seperti ini. Tuhan mau dia berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan ternyata dia aman, saudaraku, ya. Luar biasa Bapak Ibu. Setiap kali dia dari Jakarta datang, dia telepon saya minta untuk ketemu dan kami berdoa bersama-sama, saudaraku. Dan saya melihat, saudaraku, semua anak-anaknya, mantu dan cucu, mereka semua diberkati Tuhan. Itu kenapa, saudaraku? Karena ibu ini dia suka dengar firman Tuhan. Bahkan di rumah dia selalu diadakan kebaktian, saudaraku, ya. Dan selesai ibadah selesai, dia ajak kami makan bersama sambil sharing firman Tuhan. Tanpa terasa, Bapak Ibu sekalian, itu sudah larut malam sampai menjelang subuh, saudaraku, ya. Tengah malam, saudaraku, jam 3, akhirnya dia minta untuk kami istirahat, saya istirahat di situ. Mereka ada sediakan satu kamar untuk hamba Tuhan. Dan besok paginya dia suruh sopirnya untuk antar kami pulang. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ini orang yang cinta Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan. Yesus berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau engkau banyak mendengar firman Tuhan. Dan pada saat engkau punya telinga mendengar, hati-hati dengan apa yang kau dengar. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah. Engkau bisa berdiri tegak atau engkau bisa jatuh tergantung apa yang kau dengar hari-hari ini. Pastikan bahwa engkau sedang mendengar firman Tuhan, kabar baik. Kau dengar firman-firman yang membangkitkan imanmu. Supaya engkau tidak mudah goyah, engkau tidak mudah lemah, engkau tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena engkau diberi makan setiap hari dengan firman Tuhan, ya, yang menyegarkan rohmu. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua. Dia lebih penting dari segala kepentinganku, saudaraku, ya. Itu kenapa, saudaraku? Yang kedua ini, saudaraku, siapa yang mengetahui rahasia ini? Yang kedua, dia adalah orang yang mengampuni. Nah, ini kita masuk lebih dalam lagi, ya. Setelah dia mendengar firman Tuhan, sekarang dia mulai mengampuni dosa orang yang telah berbuat salah, berbuat kesalahan pada dirinya. Mari kita lihat Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Oke, puji Tuhan. Saya ulangi. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, koma, amin. Belum selesai kan, belum berhenti. Masih ada kelanjutannya. Apa yang terjadi? Dosanya diampuni, ada koma di situ. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Oh, saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua yang Tuhan mau, saudaraku, dia lebih penting dari segala kepentinganku. Kepentingan kita tuh macam-macam, termasuk juga kita ingin balas dendam, kita ingin marah, kita ingin sakit hati, kita ingin ingin melakukan kembali apa yang dilakukan oleh orang yang berbuat jahat kepada kita. Tapi di sini Tuhan minta supaya kita mengampuni, ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini sebagaimana doa Yesus dalam doa Bapa kami yang diajarkan. Masih ingat Bapak Ibu? Ucapkan sama-sama ya. Dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa yang tidak bersalah, saudaraku? Semua kita ini bersalah. Bahkan Tuhan perintahkan orang yang bersalah kepadamu, ampuni dia. Apakah itu pasanganmu, apakah itu suamimu, apakah itu istrimu, apakah itu orang-orang dalam keluargamu, apakah anakmu, menantumu, mertuamu, apakah itu juga adalah cucumu sendiri, atau orang-orang terdekatmu, atau orang-orang yang jauh, tetangga kiri kanan yang menyakitimu, melakukan kesalahan, ampuni mereka. Dan ini kabar baik Bapak Ibu, kalau orang hidup dalam pengampunan, sebagaimana Tuhan telah mengampuni dosamu dan dosaku, maka engkau juga wajib mengampuni orang lain. Kalau engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka doamu paling cepat dijawab Tuhan. Orang-orang itu kenapa mereka berdoa dan doanya tidak dijawab Tuhan? Karena ada dosa yang menghambat, merintangi doa mereka. Yaitu apa? Dosa tidak mau mengampuni. Orang-orang yang tidak mau mengampuni orang lain, alias mereka ini setelah hidup dalam kepahitan, nah itu akan membuat banyak penyakit muncul. Penyakit-penyakit yang mematikan, saudaraku, seperti tumor, kanker, dan lain sebagainya. Itu paling mengerikan, ya Bapak Ibu sekalian. Karena itu Alkitab perintahkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah akan terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi siapakah orang yang mengetahui dia lebih penting dari segala kepentinganku? Ini kepentingan Tuhan lebih penting. Tuhan suruh suatu kita mengampuni orang. Supaya apa? Kepentingan kita juga kita dapatkan. Yaitu apa? Kita dapatkan kesembuhan. Yaitu apa? Doa kita didengar oleh Tuhan. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita ditolong Tuhan. Kita mengalami jalan ke depan itu semakin indah, semakin baik. Tidak jalan buntu, tidak tertutup. Saudara, karena tidak ada halangan. Amin. Saudara, ini penting ya. Jadi ini saudaraku, ini adalah Yesus yang perintahkan. Dia lebih penting dari segala kepentinganku. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Dia lebih penting dari segala kepentinganku. Nah, ini yang ketiga, langkah iman yang ketiga itu apa? Perhatikan baik-baik. Yang ketiga adalah dia menjadi waspada, ya. Menjadi waspada dari apa, saudaraku? Dari kegagalan Thomas. Karena apa? Thomas ini tidak hadir saat Yesus datang. Nah, itu saudaraku. Jadi, pada waktu mereka berkumpul di dalam sebuah ibadah, dan Thomas tidak hadir, tiba-tiba Yesus datang. Saudara yang kasih Tuhan, Thomas kehilangan sesuatu yang berarti. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 24. Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Amin. Amin. Ketika Yesus datang ke situ itu di mana? Ke dalam sebuah ruangan di mana mereka berkumpul, dan mereka menutup semua pintu-pintu karena mereka takut dengan orang Yahudi, saudaraku. Mereka mengadakan doa bersama, mereka mengadakan ibadah bersama. Sementara pintu terkunci, tiba-tiba Yesus hadir di situ. Nah, sayangnya waktu mereka berkumpul ini Thomas tidak hadir. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling
menguatkan, kita melakukannya dengan saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan, dan lain sebagainya. Ini ibadah-ibadah seperti ini sebagai sebuah persiapan menjelang kedatangan Tuhan. Saudara, sayangnya Thomas tidak hadir di situ. Sehingga pada waktu Yesus memperlihatkan dirinya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, mereka lihat tangannya yang berlubang paku, lambungnya yang ada bekas tusukan itu, saudaraku. Kakinya yang juga berlubang paku, mereka menyaksikan, saudaraku. Yesus yang disalibkan itu nyata sekali. Dia sudah bangkit, saudaraku. Nah, sementara Thomas tidak ada di situ. Thomas itu saya pelajari itu artinya disebut di sini adalah Didimus. Didimus itu artinya adalah kembar, saudaraku ya. Thomas ini adalah saudara kembar, tapi saudara kembarnya ini tidak diketahui. Alkitab tidak menyebutkan namanya siapa. Tapi Thomas tidak hadir di situ. Makanya, saudaraku, Thomas bilang kepada teman-temannya apa? Sebelum aku melihat Yesus, aku meraba tangannya berlubang paku. Sebelum aku melihat itu nyata, aku sekali-kali tidak akan percaya. Jadi iman Thomas itu adalah melihat dulu baru percaya. Namun iman yang benar yang Tuhan ajarkan sesuai dengan firman Tuhan, kita percaya sekalipun tidak melihat, saudaraku. Nah, siapa percaya hari ini mujizat masih terjadi? Lambaikan tangan. Siapa percaya hari ini ada pertolongan Tuhan? Lambaikan tangan. Siapa percaya hari ini Tuhan sedang menyelesaikan masalah kita? Lambaikan tangan. Nah, itu iman yang benar. Meskipun engkau tidak melihat, meskipun engkau belum mengalaminya, tapi percaya dulu. Trust, believe, saudaraku, yakin, saudara yang kasih Tuhan ya. Karena tema kita sepanjang tahun ini adalah everlasting faith, adalah iman yang kekal, saudaraku. Nah, ini penting Bapak Ibu. Iman saudara bisa bertumbuh jadi kuat itu ketika engkau melatih setiap hari dengan engkau beribadah kepada Tuhan. Di dalam ibadah engkau dengar firman Tuhan. Saat engkau dengar firman Tuhan, perkataan Tuhan, disitulah iman saudara makin kuat, makin bertumbuh. Amin. Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu, iman mereka lemah. Sehingga gampang dari mereka yang mengalami masalah, mereka gampang putus asa, mereka gampang takut, khawatir, mereka mulai kehilangan kendali, saudaraku. Mereka hidup gak karu-karuan, gak ada kepastian dalam hidup ini. Tapi kalau orang beribadah kepada Tuhan, itu membuat hatinya tenang, dia rasa damai sejahtera dalam hidupnya. Amin. Lalu kita lihat apa hasilnya ya dari 3 langkah iman ini. Yang pertama, masih ingat tadi apa? Yang pertama, mendengar dulu ya. Mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Setelah dia mendengarkan firman Tuhan, dia ngerti, oh Tuhan mau. Dia harus mengampuni orang yang bersalah kepada dia ya. Setelah dia mengampuni, baru yang ketiga, dia kemudian menjadi waspada, ya, menjadi waspada dari kegagalan Thomas. Kegagalan Thomas apa? Thomas tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya Thomas rugi, saudaraku. Dia nggak mengalami momen-momen yang sangat penting, yang sangat berharga seperti yang dialami oleh teman-temannya. Makanya Alkitab berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, Bapak Ibu sekalian, dia kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Ya, Bapak Ibu, ibarat seperti api unggun, potongan-potongan kayu yang dikumpulkan jadi satu, kemudian kita mulai lepaskan minyak tanah atau bensin, dan ketika kita lepaskan api, itu kobaran api dari api unggun itu, potongan-potongan kayu itu akan menghasilkan api yang membara makin besar, saudaraku. Mungkin ada salah satu batang kayu berkata, aku nggak enak ada di sini, aku mau keluar aja. Betul, ketika dia keluar, saudaraku, dari kumpulan potongan-potongan api yang sedang membara itu, saudaraku ya, dan dia masih menyala, saudaraku ya. Tapi lama-lama kelamaan apinya makin kecil dan akhirnya ditiup angin mati, padam, saudaraku. Nah, itulah banyak gambaran orang Kristen seperti itu. Soalnya kasih Tuhan, ketika dia menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, saudaraku, sehingga apa yang terjadi? Api roh suci, api Tuhan itu mulai berkurang, saudaraku. Sehingga dia akhirnya apa, saudara? Mulai padam. Rohnya mulai padam, mulai kendor, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia tidak bisa menikmati seperti yang dialami oleh teman-temannya, ya, seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Thomas kehilangan sesuatu yang berarti. Inilah kegagalan Thomas. Ya, mari kita waspada dengan hal ini. Dari 3 kebenaran ini, maka kita akan lihat apa hasilnya. Ini hasil yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya, dia yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima apa, saudaraku? Menerima kuasa hembusan Roh Kudus. Apa Yesus katakan di sini? Anda perhatikan Yohanes 20 ayat 22, terimalah Roh Kudus. Mari kita lihat ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembus
mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Terimalah Roh Kudus. Jadi ini hasilnya dari orang yang mengetahui dia lebih penting dari segala kepentinganku, yaitu dia menerima Roh Kudus. Oh, Roh Kudus itu luar biasa. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Roh Allah, ya. Saudara kasih Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus itu juga adalah roh kebenaran, Yohanes 14, saudaraku, ya. Juga di Yohanes 16 disebutkan di sana. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah roh penolong bagi kita sekalian. Suami tidak bisa menolongmu, Roh Kudus bisa menolongmu. Istri tidak bisa menolongmu, Roh Kudus bisa menolongmu. Anak tidak bisa menolongmu, Roh Kudus bisa menolongmu. Orang tua tidak bisa menolongmu, Roh Kudus bisa menolongmu. Menantumu, mertuamu tidak bisa menolongmu, saudara-saudara sekandung, sepupu tidak bisa menolongmu, Roh Kudus bisa menolongmu. Roh penolong ini kita butuh dia, saudaraku. Memang Yesus secara fisik, tubuh jasmani tidak ada di bumi, tapi firman-Nya, yaitu Alkitab yang kita sedang pelajari ini, dan Roh Kudus itu ada di bumi. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh firman Allah. Oh, Ibu Jajuk berkata, amin. Haleluya, saudaraku. Karena itu Yesus berkata, setelah ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, ya. Di dalam ibadah-ibadah pengurapan Roh Kudus, teman-teman itu biasa mereka sudah mengerti pada saat khotbah disampaikan dan urapan Roh Kudus turun dan mulai bekerja dan mereka buka hati, lalu kemudian mereka menerima Roh Kudus. Salah satu tanda orang dibaptis Roh Kudus itu adalah dia menerima karunia berbahasa roh, saudaraku, ya. Karunia berbahasa roh ini adalah karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Untuk apa, Bapak Ibu? Menguatkan engkau di saat engkau lemah, menghibur engkau di saat engkau susah, memberi engkau pertolongan di saat engkau membutuhkan pertolongan, saudaraku. Kita butuh Roh Kudus, saudara, ya. Roh Kudus ini juga roh yang berfungsi untuk menyelidiki apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Dan setelah dia menyelidiki apa yang menjadi isi hati Tuhan, dia beritahukan kepada kita. Sama seperti saat ini, Bapak Ibu, Anda melihat saya di depan layar monitor, saya juga melihat Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara tidak tahu apa yang sedang saya pikirkan, apa yang sedang saya rencanakan setelah ibadah ini selesai. Saudara kan tidak tahu, yang tahu adalah diri saya sendiri. Nah, kita pun tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati Tuhan. Yang tahu pikiran dan hati Tuhan itu ada apa? Adalah Roh Kudus, Roh Allah. Dan ketika Roh Allah itu ada di dalam diri kita, karena kita membuka hati terima Roh Kudus, dia akan beritahukan apa yang harus kita lakukan, saudaraku, ya. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Ini hasil dari orang yang mengetahui dia lebih penting dari segala kepentinganku. Roh Kudus itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Makanya Daud di dalam doanya, Daud bilang begini, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dengan kata lain, Daud mau bilang kepada Tuhan, Tuhan, kekayaanku, hartaku, pangkat, kedudukanku, jabatanku, semua yang aku miliki, harta kekayaanku, boleh engkau ambil semuanya. Tapi satu yang aku minta, jangan engkau mengambil rohmu daripadaku. Nah, ini adalah doa yang Daud naikkan setelah dia sadar akan kegagalan, dia jatuh dalam dosa, dan itu membuat dia gemetar, dia takut sekali. Dia kehilangan yang namanya Roh Allah ini. Orang kalau sudah ditinggal oleh Roh Allah pergi meninggalkan dia, itu paling mengerikan keadaan orang itu. Contohnya adalah Saul. Saul ketika dia selaku ditinggalkan oleh Roh Kudus meninggalkan dia. Aduh, Saul dirasup oleh roh jahat sehingga dia melakukan banyak kejahatan sekali. Dan kita tahu Saul mati juga sangat mengenaskan sekali, ya. Itu sebagai akibat orang selaku dia tidak menaati Roh Kudus. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini luar biasa. Yang kedua, dia lebih penting dari segala kepentinganku. Hasilnya apa? Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diberi kuasa, diberi kuasa untuk apa? Untuk menentukan dosa orang. Wow, ini dahsyat ini. Kita lihat Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyayang, tetap ada. Amin. Ya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini artinya apa, saudara? Orang percaya, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia itu diberi kuasa untuk apa? Menentukan dosa orang. Jadi kalau dia menyatakan dosa ada.
dosa tidak ada Bapak Ibu. Itu hebatnya. Bagi orang percaya yang taat akan firman dalam hal apa? Dalam hal dia mengetahui Yesus lebih penting dari segala kepentinganku. Ini orang yang benar-benar diberi kuasa. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, selaku dia tidak rugi ya di saat Yesus datang menemui dirinya. Tetapi ada orang yang rugi, siapa? Yaitu Thomas, karena Thomas tidak hadir dalam pertemuan ibadah itu. Kita lihat Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ke situ. Amin. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, itu artinya kembar ya, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Lalu Thomasnya kemana, saudaraku? Thomas sedang melakukan kepentingan dia dulu, saudaraku. Ya, mungkin dia lagi ada urusan arisan, dia ada urusan manten, dia ada urusan segala macam tetebengek, saudaraku. Termasuk ketemu orang dan sebagainya, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi ketika dia mengurusi kepentingan dia, saudaraku? Akhirnya waktu Yesus datang ketemu dengan murid-murid, Thomas ini tidak ada di situ. Thomas kehilangan sesuatu yang berarti. Ya, bagi kita sekalian orang percaya yang mengetahui dia lebih penting dari segala kepentinganku, saudaraku, maka saudara saya tidak rugi ya. Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem artinya ikut Yesus itu tidak rugi, Bapak Ibu sekalian ya. Saat Yesus datang menemui dirinya. Oh, saya melihat ketika dalam ibadah-ibadah seseorang berjumpa dengan Tuhan yang mustahil bagi manusia itu terjadi bagi dia. Mujizat-mujizat yang dokter bilang tidak bisa disembuhkan ternyata bisa disembuhkan. Itu ajaibnya Tuhan di situ. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian dan kepada sahabat kita Bapak Bruri Tikualu dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Salam semuanya. Ya, salam. Allah Bapa kami dalam surga. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menambah kekuatan iman kami, lebih Amin. percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga pengembala kami, Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya, jauhan daripada segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, Amin. yang dihiburkan, dan Amin. yang lemah dikuatkan dalam Amin. nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pak Bruri untuk doa yang sangat indah dari Jerman. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk pujian dan penyembahan yang sudah kita naikkan pada Tuhan, dan firman Tuhan yang luar biasa yang datang buat kita di pagi hari ini dari segala kepentinganku, yaitu Tuhan Yesus. Kita mengutamakan Tuhan Yesus seperti kita di pagi hari ini, bagaimana Yosua memilih untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita juga
percaya dan kita melakukan itu dengan percaya kita ada di pagi hari ini untuk memilih datang kepada Tuhan beribadah, menyenangkan hati Tuhan dan lewat pujian penyembahan dan mendengarkan firman-Nya, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yaitu mendengarkan firman Tuhan, berkata Yesus dengan sepenuh hati kita, mengampuni dosa orang lain, maka dosa kita juga diampuni. Amin. Dan menjadi waspada dari kegagalan seperti yang dialami Thomas, jangan itu ada pada kita. Ya Yesus. Menolong kita supaya kita melakukan firman Tuhan, kita setia mencari Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua lewat firman yang luar biasa yang kita dengar di pagi hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan pewahyuan dari Tuhan untuk terus duduk dan merenungkan firman Tuhan sehingga rahasia itu diberikan oleh Bapak Pendeta dan Bapak Pendeta boleh membagi buat kita supaya kita mengetahui rahasia firman itu dalam kehidupan lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, diberikan umur panjang supaya Tuhan pakai dan menjadi berkat untuk kami semua. Memberkati Ibu Sinta dan ketiga anak terkasih, memberkati keluarga besar. Dan terima kasih juga buat Ibu Elis Atta dari Parepare yang telah berdoa buat firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan peneguhan firman Tuhan yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Rosalyn dari Jerman. Waktu disilakan Ibu Rosalyn. Terima kasih Ibu Beli kesempatan yang diberikan pada saya. Oke, sebentar Ibu Rosalyn. Ya, Ya, dipersilakan. kami akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa,
pendoanya. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Terima kasih Pak John. Amin. Pada Ibu Willy, silakan Ya. Bu Willy. Baik, terima kasih. Kami sampaikan buat Ibu Rosalin yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Rosalin, Bapak Bruri, bahkan anak-anak keluarga besar. Tuhan memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yayu Kuswandi dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Yayu. Ya, terima kasih Bu Eli. Selamat pagi semuanya. Ya, Saya akan salam menyampaikan selamat pengumuman Gereja GLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan, gedung gereja atau rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja GLCC dengan nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja GLCC dengan nomor 0813 3086 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 malam disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan ibadat di ibadat gereja GLCC mulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak dan Ibu Saudara semua mendukung acara ibadat GLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like atau kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja GLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 12 bulan 9 2023, Oma Nana Loatimea dari Sidoarjo. Tanggal 23 bulan 9 2023, Ibu Sandra Tikualu, putrinya Bapak Bruri Tikualu dan Ibu Rosalin dari Jerman. Pada tanggal 30 bulan 9 2023, Ibu Evangelis Dr. Randa ADC GLT dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja GLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Jajuk. Terima kasih Pak John, sama-sama. Amin. Salam buat Bu Dini dan Bu Eli, Bu Ya, makasih Lina ya. semua. Ya, Tuhan berkati. Amin. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Yayu yang telah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Baik, makasih Bapak Bu Ibu. Lili. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita menerima berkat, kami berikan waktu kepada Bapak Yanto selaku koordinator untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Waktu disilakan Bapak Yanto. Ya. Ya, terima kasih. Patut bersyukur bahwa ibadah boleh bisa jalan lancar karena campur tangan Tuhan. Dan terima kasih kepada Li yang telah memimpin ibadah pagi hari ini sebagai host. Dan terima kasih kepada Oma Rosalin, terima kasih atas kerjasamanya. Dan terima kasih Bu Jajuk. Saya kira sehat, luar biasa. Ya, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Ya, terima kasih semuanya yang hadir. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta John yang setia untuk memimpin ibadah, mengabarkan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya. Kita dukung dalam doa Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Pendeta terus sehat, bisa melayani kita semua. Sekali lagi, terima kasih Bapak Pendeta. Amin. Atas pelayanannya, Tuhan penuhnya kepada Ibu Weli Hukubun. Silakan Bu Weli. Ya, baik. Terima kasih. Kami sampaikan Bapak Yanto selaku koordinator yang telah menyampaikan ucapan terima kasih buat kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Pendeta nanti tolong doakan saya, besok saya ada dapat tugas, ada kegiatan di jemaat, di ibu-ibu, ada tugas untuk diberikan buat saya. Tuhan menolong lewat doa Bapak Pendeta. Amin. Saya tolong Tuhan untuk mampu melakukan tugas dengan baik. Ya. Kita akan masuk dalam doa berkat. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Sarbonan MA untuk doa berkat buat kita semua. Waktu dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Weli Hukubun, host kita yang luar biasa, dan koordinator kita pagi ini Pak Yanto ya. Dan teman-teman semua yang sudah ambil bagian. Tuhan memberkati Bu Jajuk, Tuhan memberkati Bu Rosalin ya. Luar biasa. Tuhan memberkati semua yang hadir, Ibu Elisata, semua yang hadir diberkati, Pak Bruri juga semuanya. Mari saudara kasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ibu Weli, dalam nama Yesus, buka hatimu bagi Tuhan, terimalah Roh Kudus. Yesus katakan kepadamu, engkau berjalan dalam kuasa Tuhan, memampukan engkau, bukan engkau lagi yang berkata-kata pada besok engkau ambil bagian dalam pelayanan. Tapi Tuhan yang akan berkata-kata melalui mulutmu dalam nama Yesus. Karena engkau mengerti rahasia Yesus lebih penting dari segala kepentinganmu. Dan Tuhan akan urapi engkau akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Maka tanda-tanda dan mujizat menyertai engkau. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang di dalam nama Yesus. Tidak ada kelemahan dan sakit penyakit yang berkuasa atas tubuhmu. Tubuhmu sehat untuk engkau bawa beberapa tahun ke depan, untuk engkau bisa melayani Tuhan sampai Maranatha. Berkati Ibu Weli, berkati Pak Wahyu Hukubun, berkati Ibu Sinta dengan pekerjaan proyek mereka, rencana masuk ke anggota dewan pun Tuhan sertai. Sembuhkan anak Arsenio dalam nama Yesus. Tidak ada lagi gangguan-gangguan yang mengganggu dia dalam bertumbuh. Dia sehat, dia kuat, pulih, punya masa depan penuh harapan. Berkati Ibu Erna Hukubun, berkati juga Pak Stephen. Oh Tuhan Yesus,
De-Freitas berkati keluarga besar De-Freitas, keluarga besar Hukubun, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Yanto dan keluarga di Lawang, Tuhan pulihkan kesehatannya bersama Bu Yani dan anak mantu cucu, Tuhan cukupi segala kebutuhannya. Untuk anak Juna dalam nama Yesus, dalam studinya kami doakan mengalami pertumbuhan perkembangan, oh Tuhan kelancaran di dalam mengikuti setiap pelajaran yang diikutinya di dalam nama Yesus. Berikan masa depan yang penuh harapan bagi Juna dan orang tuanya, Tuhan memberkati mereka. Berkati juga Tuhan Eva dan juga keluarganya, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati juga ya Tuhan Ibu Jajuk Eliwati Koswandi yang ada di Surabaya bersama keluarga besar Koswandi. Kami doakan kuasa anugerah Allah mengalir atas mereka. Tuhan berkati mereka sehingga mereka hidup terus menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Nini juga kesehatannya, juga cucunya anak Dev. Tuhan berkati pertumbuhan perkembangan, bisa berkomunikasi dengan lancar, dengan baik. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, Ibu Jajuk untuk terus bisa melayani Tuhan sampai Maranatha, sampai akhir hidupnya. Memberkati mereka keluarga besar Koswandi di mana saja mereka berada. Tuhan berkati juga ya Tuhan keluarga besar Pak Bruri, Brosalin, baik yang ada di Jerman maupun di Indonesia. Tuhan berkati Bapak, anak-anak semua yang ada di Jerman. Tuhan tolong Bu Sandra, pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Pulihkan kesehatan Tuhan Brosalin, Pak Bruri di usia yang bertambah suntuk ini. Tuhan berikan mereka tidur yang nyenyak sebentar setelah kebaktian selesai. Tuhan berikan mereka kedamaian, ketenangan. Kami doakan ya Tuhan untuk Ibu Shirley, rencana pernikahan tahun depan semua bisa berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih kami doakan juga Bu Sarah, berkati Pak Sony, Tuhan berkati semuanya. Terpuji-pujilah Tuhan, rencana kedatangan ke Indonesia Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan semua urusan-urusan yang belum terselesaikan di dalam nama Yesus. Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya itu bagi Pak Brudi Brosalin. Berikan mereka hikmat, akal budi. Jauhkan dari orang-orang ya Tuhan yang berlaku curang kepada mereka. Jauhkan kepada mereka tangan-tangan jahil yang juga merugikan di dalam nama Yesus. Kami doakan Bapa yang kau tutup bungkus Pak Brudi Brosalin. Biarlah di usia mereka bertambah suntuk ini mereka hidup berbahagia bersama anak mantu cucu di Jerman. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Ibu Elis Atta yang ada di kota Parepare. Tuhan menolong engkau Ibu Elis bersama dengan semua anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan sertai engkau kemanapun, dimanapun engkau berada saat ini. Tuhan beri engkau kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Ada kemenangan, ada mujizat, ada pertolongan. Dan waktu-waktu ini, oh Tuhan akan nyatakan kebaikanmu di dalam nama Yesus. Tuhan akan nyatakan kasih-Nya bagimu. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Engkau akan dijagai, disertai seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Tuhan akan mencukupkan semua yang kau butuhkan di dalam nama Yesus. Kau sudah melihat bagaimana Tuhan sudah menolong, menyertai engkau, Tuhan membela engkau di waktu-waktu yang lalu. Di waktu ini juga kuasa Tuhan yang sama akan membela engkau, menolong engkau. Supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang kepadanya engkau beribadah, itu adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yang mengerti segala persoalan, pergumulan, tangisan, air matamu. Tuhan akan pulihkan engkau, Tuhan akan pulihkan kasih anak-anakmu. Tuhan akan pulihkan semuanya, mereka hidup rukun, saling mengasihi. Dan mereka akan memperhatikan kau di hari tuamu di dalam nama Yesus. Jangan takut, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan berkati juga Ibu Sinta. Tuhan sembuhkan papanya dalam nama Yesus. Berkati anak-anak kami, Yohan Cindy James. Berkati mereka semua dalam nama Yesus. Kami doakan teman-teman yang tidak sempat hadir di pagi hari ini. Tuhan Ibu Indriani pulihkan kesehatannya. Juga calon menantunya Christian. Tuhan sembuhkan dia sehingga tahun depan dia akan menikah dengan putri Ibu Indriani. Oh Tuhan sertai mereka dalam nama Yesus. Kami doakan juga Pak Darmawan Lim SH yang ada di kota Medan. Untuk rencana pernikahan di bulan Desember tanggal 2 bersama dengan Ibu Hana Nova. Berkati Tuhan pernikahan mereka ini dalam nama Yesus. Sembuhkan Pak Darmawan Lim secara fisik, sembuhkan keuangan ekonominya, pulihkan mereka dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu Tuhan, sembuhkan Ibu Ratna Marlina di kota Pekanbaru. Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi. Tuhan sembuhkan juga Ibu Ong Kyo Kim. Sembuhkan teman-teman kami yang sedang terganggu kesehatannya. Ibu Nyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Joyce Putirai, sembuhkan dia Tuhan. Kalau hari ini dia tidak hadir, Tuhan pulihkan kesehatannya. Juga untuk suaminya Pak Umar, sembuhkan, pulihkan mereka keuangannya, Engkau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dialah penyembuhmu, dialah penolongmu, dialah pembelamu, dialah perisaimu, dialah segala-galanya dalam kehidupanmu. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus
Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan bagi kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkati Bu Beli, Kebun, Bu Eli, Bu Jajuk, Bu Eli, Terima kasih Pak Sata, John. Bro Salim, Pak Yanto, Tuhan berkati ya. Uros, Pak Uros, Bapak Bruri, selamat istirahat. Tuhan berkati. Sama-sama Pak Yanto, Tuhan memberkati, saling mendoakan ya. Ya. Ibu Sinta, Yohan, Ibu James, Kasih semuanya. Ya, Bu Elis Atta, Tuhan berkati. Salam buat anak-anak semua di sana, Bu. Terima kasih, baik Pak. Sama-sama. Sampai kita ketemu lagi nanti malam. Tuhan berkati ya. God bless you. Selamat beristirahat, Pak Brudi, Bro Salin. Ya, tidur yang nyenyak. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Shalom semuanya. Bye-bye. Bye. Amin.